Di dalam agama Islam memang mengajarkan adanya toleransi, at-tasamuh di antara kita orang muslim dengan orang yang bukan muslim. Di dalam perkara dunia, maka silahkan saling berta'awun, bekerja sama, saling tolong menolong. Adapun di dalam perkara-perkara agama, masing-masing kita punya batasan yang sudah jelas ditentukan oleh agama. Seseorang yang memahami agama ini dengan sempurna, dia akan mengetahui apa yang menjadi batasan-batasan dalam agama ini. Kalau sebagian kita banyak yang ikut merayakan perayaan orang-orang kafir, perayaan tahun baru, artinya mereka belum memahami agama ini. Padahal masyarakat muslimin, kalau kita ketahui perayaan tahun baru itu adalah berasal dari bangsa Romawi. Berasal dari bangsa Romawi. Yang ketika itu orang-orang Romawi melakukan pemujaan kepada seorang dewa yang namanya Janus, dewa Janus. Naudzubillah min dzalik. Yang mereka menganggap dewanya tersebut itu memiliki dua wajah. Wajah yang menatap ke depan dan wajah yang menatap ke belakang. Sehingga filosofi mereka yang menatap ke depan itu adalah tahun yang baru yang akan datang. Yang menatap ke belakang itu adalah tahun yang telah berlalu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Raja Romawi saat itu yang bernama Numa Pompilius, dia mengadakan sebuah tempat khusus untuk pemujaan dewanya tersebut pada tanggal 1 Januari awal tahun baru. Pada tanggal 1 Januari. Kemudian semakin ke sini orang-orang Romawi melakukan perayaan tersebut di jalan-jalan, di lapangan dengan cara meniup-niup trompet janu. Meniup-niup trompet janu. Kemudian menyalakan petasan dan kembang api. Mereka berpesta ria di jalan-jalan. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang tersebut, bukankah kita telah menyerupai mereka? Padahal Islam telah jelas mengajarkan kepada kita semua tidak boleh kita menyerupai suatu kaum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum termasuk ke dalam golongannya. Di dalam hadis yang lain, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan bagian dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagian dari orang yang Islam, yang muslim, mereka yang menyerupai orang yang selain Islam. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih keadaan kita pada hari ini, pada saat ini yang wabak belum mereda, virus masih merajalela. Apakah kita juga akan melakukan apa-apa yang mereka lakukan di luaran sana? Kalau kita memang benar-benar ingin beragama Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti para sahabat, yang mengikuti para tabi'in, atba'ut tabi'in, hendaklah kita meninggalkan perkara-perkara tersebut, yang perkara-perkara tersebut tidak ada manfaatnya. Maka itulah alasan yang pertama kenapa kita tidak diperbolehkan mengikuti perayaan-perayaan mereka, perayaan yang hari ini mereka lakukan, ataupun perayaan yang nanti pada tahun baru mereka lakukan.
Karena ketika kita menyerupai mereka, kita adalah bagian golongan dari mereka. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man bana bi biladil a'ajimi wa sana'a nayruzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang tinggal di sebuah negeri di mana dia mengikuti perayaan Nairuz. Perayaan Nairuz itu adalah perayaannya orang-orang Majusi, orang-orang yang menyembah api. Dan Mihrajan itu juga perayaan hari kebahagiaan mereka. Menyerupai mereka hingga dia mati, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ketika kita ikut-ikutan bersama mereka, walaupun hanya sekedar ucapan selamat, maka ini adalah sebuah bentuk loyalitas, menampakkan rasa cinta kepada mereka, padahal rasa cinta dan kasih sayang kita sesama muslim saja belumlah sempurna, belumlah tulus, belumlah kita di antara sesama muslim saling tolong menolong, saling bantu membantu, bahkan di antara kita sesama muslim saling memerangi. Sesama muslim saja belum bisa menebarkan rasa kasih sayang yang sempurna. Kenapa kita harus menebarkannya kepada selain kita? Kemudian di antara alasan yang ketiga, kenapa kita dilarang ikut-ikutan, karena di dalamnya kalau kita mau mengetahui orang-orang barat sana, orang-orang kafir di luar negeri sana, tidak hanya menjadikan acara ini sebagai pesta ria hiburan saja, akan tetapi mereka jadikan sebagai doktrin-doktrin, akan keyakinan mereka, sehingga perlahan kita mengikuti mereka. Dengan kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, kita akan mudah ikut ke dalam golongan mereka. Kalau kita mau mengetahui, inilah hakikatnya. Inilah hakikatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau datang ke kota Madinah, sedangkan orang-orang muslim pada saat itu mengikuti perayaan orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fa inna allaha qad abdalakum yawmaini khairan minhuma yawmal fitri wa yawman nahri. Saya datang, kata Rasulullah, kepada kalian, kepada para sahabat, dan kalian memiliki 2 hari yang kalian jadikan sebagai waktu bermain-main, yaitu mereka para sahabat waktu itu mengikuti perayaan orang-orang kafir ketika itu. Maka sungguh Allah Jalla wa'ala telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah hari raya kita. Dan kita juga punya satu hari raya yang setiap pekan kita berbondong-bondong untuk merayakannya dengan menunaikan suatu ibadah-ibadah yang agung, ibadah yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, yaitu ibadah Jumu'ah. Masih kurang cukupkah dengan itu semua? Masih kurang cukupkah kita dengan hari raya yang telah agama tentukan, telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, telah dicontohkan oleh para nabi, telah dicontohkan oleh para sahabat? Tidak cukupkah kita dengan semua itu? Masyarul muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Maka hendaknya ini benar-benar kita fahami batasan yang ada dalam agama kita. Walaupun hanya sekedar ucapan yang terucap dalam lisan kita, tetapi ketika terkait dengan agama, maka Allah sudah jelas batasannya. Allah sudah jelas batasannya. Masyaallah muslimin, kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan yang az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, yang anfaedah, mereka berlalu, meninggalkan dan menjaga kehormatan dirinya. Az-zur di sini para ulama at-tabi'in menafsirkan adalah perbuatan yang sia-sia.